Halo netizen, sambil menunggu kemunculan film Coming to America 2, kali ini Film Story akan mengulas alur cerita pendahulunya berjudul Coming to America. Ini adalah film komedi pertama yang masuk dalam daftar playlist Film Story. Film ini rilis tahun 1988, di mana saat itu saya masih ingat menontonnya di Studio 21. Karena nggak mungkin menonton film ini di televisi, sebab saat itu bintang TV hanyalah TVRI. Tentu anak-anak 90-an tahu apa tayangan TVRI waktu itu. Lagi pula, TV masa itu harus menggunakan generator diesel, karena PLN masih dalam kandungan. Mengapa Film Story memilih film ini sebagai bahan ulasan? Tentu, film komedi ini lumayan berbeda dengan film komedi zaman sekarang, di mana saat ini film komedi yang ada tidak menonjolkan kekuatan cerita, hanya adegan-adegan lawak yang terkesan dipaksakan. Sedangkan dalam film ini, selain lucu, juga memiliki alur cerita yang menarik. Film ini juga memberikan pesan tersirat agar kita menjadi diri sendiri, bukan karena sebab yang lain. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita simak alur film ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini agar kamu-kamu nggak ketinggalan ulasan film dari Film Story selanjutnya. Film ini dimulai dari suatu tempat yang disebut dengan Zamunda. Di sana ada sebuah kerajaan di mana terdapat seorang pangeran yang baru merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Pangeran ini bernama Akim, diperankan oleh Eddie Murphy. Mengetahui Pangeran Akim beranjak dewasa, Raja dan Ratu Zamunda sangat ingin anaknya untuk segera menikah. Namun, sang pangeran merasa dirinya belum cukup dewasa dengan segala pelayanan dari kerajaan yang membuatnya seperti anak kecil. Meskipun demikian, Raja dan Ratu ternyata telah mempersiapkan calon istrinya yang telah dididik menjadi calon ratu semenjak dia masih bayi. Pangeran Akim terlihat cukup keberatan dan tibalah saat pesta di mana calon ratunya diperkenalkan pada Pangeran Akim. Pesta diramaikan dengan tarian dan dihadiri oleh tamu dari seluruh negeri. Dan ketika Pangeran Akim bertemu dengan calon istrinya, tampaknya dia kurang setuju. Calon istrinya itu rela disuruh apapun layaknya sebuah robot. Dan yang paling mengelikan, dia bahkan mau disuruh meniru layaknya suara anjing. Lalu, Hakim pun menyuruh dia pergi dari ruangan itu. Kepada ayahnya, Hakim mengatakan ia tidak ingin menikah sebelum melihat dunia luar. Mendengar hal itu, ayahnya mengatakan kalau Hakim boleh pergi selama 40 hari, dan setelah itu dia harus menikahi gadis pilihan sang ayah. Betapa senangnya Hakim diberikan kesempatan keluar dari negeri Zamunda. Tanpa pikir panjang, dia beserta pengawalnya sekaligus sahabatnya Semi segera memilih tempat kemana mereka akan pergi. Hakim ternyata memilih New York, Amerika. Alasan Hakim memilih New York hanya karena terdapat daerah bernama Queen yang berarti ratu. Di New York, perlu kita ketahui bahwa Queen adalah salah satu daerah paling kumuh. Lalu, Hakim dan Semi pergi ke Amerika dengan perbekalan lengkap. Mereka terbang menggunakan pesawat Concorde, di mana ini adalah pesawat dengan tarif termahal waktu itu. Setibanya di airport, orang-orang heran dengan penampilan Hakim dan Semi yang lengkap dengan perhiasan. Kepada supir taksi, lalu Hakim meminta untuk memilih tempat kos yang paling jelek. Hal ini membuat Semi merasa risih. Namun, Hakim terlihat senang dengan tempat tinggal barunya itu. Karena terlalu senang, Hakim tidak menyadari bahwa semua perbekalannya telah dicuri oleh belandalan. Pada malam harinya, mereka langsung fokus pada misi di mana niat sebenarnya Hakim untuk ke Amerika adalah untuk mencari jodoh. Lalu, pergilah mereka ke bar di daerah Queen. Di sana, mereka menemukan bermacam-macam tingkah perempuan, membuat Hakim dan Semi bingung sampai nggak bisa ngomong. Sepulangnya mereka dari bar, mereka menemui seorang pemilik pangkas rambut. Lalu mereka pun bertanya, "Pak, di mana mencari perempuan-perempuan yang baik di sini?" Kemudian pemilik pangkas rambut tersebut menjawab, "Kalau mau cari perempuan baik di sini, cari di perpustakaan, gereja, atau tempat-tempat amal. Jangan cari cewek di bar." Hakim dan Semi yang telah dapat info dari pemilik pangkas rambut tersebut
Menuju ke tempat amal keesokan harinya. Di sanalah pertama kali dia melihat Lisa, anak seorang pengusaha. Dari pandangan pertama itulah, Hakim seolah langsung menyukainya. Hingga dia berniat untuk dapat bersama Lisa. Bukan itu saja, dalam kesempatan itu, Hakim menyumbang semua uang yang dibawanya untuk sumbangan amal. Hal ini membuat Semi menggerutu. Keesokan harinya, Hakim dan Semi mencari tempat usaha ayah Lisa. Begitu menemukannya, Hakim mencoba mendaftar di sana. Karena memang ayah Lisa membutuhkan karyawan, akhirnya Hakim diterima bekerja di sana. Kemudian, ayah Lisa mengajari Hakim apa yang harus dia kerjakan. Ketika bekerja di sana, Hakim mulai mengetahui jika Lisa ternyata telah memiliki pacar. Sebut saja namanya Daryl. Daryl adalah tipe cowok berandalan yang hanya bisa mengandalkan harta orang tuanya. Meskipun begitu, ayah Lisa sangat bersikap baik hanya karena keluarga Daryl kaya. Lain halnya dengan Lisa, dia terlihat kurang nyaman bersama Daryl. Hal inilah yang mendorong Hakim untuk berusaha mendekati Lisa. Ketika Daryl mengajak Lisa, Lisa bertanya siapa yang menyumbang banyak di acara amal tersebut. Si Daryl yang bingung cuma bisa diam. Lalu Lisa mengira Daryl lah donaturnya. Saat hendak pergi, Daryl meminta Hakim membuang sisa minumannya, dan ternyata gelas tersebut mengenainya dan bertaburan menumpahkan semua isinya ke Hakim. Melihat hal itu, Semi hanya bisa tertawa. Pada suatu waktu, Lisa mendapat kiriman kado dari orang yang tidak dikenal. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah sepasang anting berlian. Lisa menjadi heran karena yang mengirim bukan Daryl tapi seseorang misterius. Hal ini membuat adiknya Lisa yang bernama Patrice menggodanya. Lu main belakang ya kak. Lisa pun bilang gak adalah. Adiknya menambahkan, mana ada orang ngasih segitunya kalau kakak gak ngasih apa-apa. Lisa kemudian menjawab, emangnya kakak macam lo? Semi yang merasa mengeluhkan jarinya lama tidak dimanikyur hanya bisa diam setelah Hakim mengejeknya. Kemudian Lisa menawarkan Hakim untuk ikut bersamanya di acara pertandingan basket. Esoknya mereka berempat pergi ke pertandingan itu. Saat itulah Daryl merendahkan Hakim, membuat Lisa kurang nyaman. Saat Hakim pergi ke toilet, tak disangka-sangka ternyata ada orang Zamunda yang mengenal Hakim. Dia pun langsung bersujud membuat Hakim bingung. Lalu dengan bergegas dia meninggalkan orang itu. Lisa dan Daryl juga melihat hal itu turut heran. Ada apa ya kok segitunya sama Hakim? Saat Daryl dan Lisa sedang asik mengobrol, Daryl mengatakan kalau dia akan menjaga Lisa apapun yang terjadi. Dan secara tiba-tiba terjadilah perampokan. Ternyata perampok itu adalah seseorang yang diperankan oleh Samuel L. Jackson yang kita kenal di film Captain America: The Winter Soldier. Mengetahui hal itu, Daryl bertingkah seperti banci dan kemudian Hakim dengan berani menggagalkan perampokan itu. Hal tersebut membuat Lisa semakin kagum kepadanya. Karena keberanian Hakim, ayah Lisa sangat menghargainya hingga dia mengundang mereka berdua ke acara di rumahnya. Ketika tiba saat pesta, ternyata Hakim dan Semi malah disuruh untuk melayani tamu, bukannya ikut berpesta. Saat itulah ayah Lisa mengumumkan pada undangan bahwa ini adalah acara pertunangan Lisa dan Daryl. Hal ini mengejutkan Lisa, membuatnya murung dan keluar ruangan pesta. Ini karena Lisa ternyata belum siap dan kurang menyukai Daryl. Mengetahui hal itu, Hakim segera mendekatinya dan mulai mencoba menghibur Lisa. Lama-kelamaan, Lisa semakin menyukai dan mengagumi sikap Hakim. Suatu hari, Hakim mengajak Lisa untuk melihat tempat kosnya yang kumuh. Lisa dengan senang hati mau ikut bersama Hakim ke sana. Sesampainya di depan kamar kos, betapa kagetnya Hakim ketika mengetahui kamarnya telah disulap Semi menjadi layaknya sebuah bar mewah. Ini membuat Hakim marah-marah ke Semi. Hakim bilang ke Semi, ngapain kamu beli perabotan ini? Kita kan kere. Semi menjawab, katanya boleh direhab bos. Terakhir, Hakim sampaikan, kalau sampai hubungannya dengan Lisa kacau, maka dia tidak akan pernah memaafkan Semi. Sebelum pergi, Hakim mengambil semua uang Semi. Lalu, Hakim mengajak Lisa untuk pergi makan di luar sana.
Di perjalanan, Hakim memberikan semua uang Semi tersebut ke gelandangan. Saat mereka sedang makan, gelandangan tersebut dengan heboh bilang, "Makasih bos," membuat Lisa kembali bingung. Ada apa si Hakim ini? Kemudian, Hakim dan Lisa berdansa, dan disinilah akhirnya mereka jadian. Karena semua uangnya habis diambil Hakim, Semi lalu mengirim telegram ke ayah Hakim. Dia meminta tambahan dana 500.000 dolar Amerika untuk uang saku. Di lain tempat, setelah Hakim jadian dengan Lisa, betapa senangnya Hakim karena merasa dia dicintai. Tetapi, betapa terkejutnya dia setibanya di kosan. Ternyata di sana ada adiknya Lisa, Patrice. Dan parahnya, Semi mengatakan mereka adalah putra bangsawan. Dan lebih gilanya, Semi bilang dia adalah sang pangeran dan Hakim adalah pembantunya. Hal ini membuat Hakim menggerutu. Ketika akan keluar bersama Hakim, Lisa dihalangi oleh ayahnya. Lisa mengatakan, "Ada apa ya?" Ayahnya bilang, "Kan kamu bilang Hakim adalah anak penggembala kambing. Ayah nggak mau kamu susah seperti ayah, Lisa." Lisa hanya menjawab pelan, "Nggak apa-apa ya, Lisa ngerti kok." Hakim yang sudah geram dengan kelakuan Semi akhirnya minta pindah kos ke pemilik. Dia ingin kembali ke kamar jelek agar tidak mengejutkan Lisa. Bapak kos dengan senang hati karena pindah ke kamar yang mewah. Saat Hakim pergi keluar bersama, ayah Hakim tiba dari Zamunda dan langsung ke tempat kos mereka. Mereka semua heran dengan lingkungan tempat tinggal Hakim yang kumuh. Rombongan tersebut pun langsung menuju ke tempat pangkas untuk menanyakan di mana tempat tinggal Hakim pastinya. Begitu tahu alamat Hakim, mereka segera menuju ke kosannya. Di sana dia bertemu dengan Semi dan menanyakan di mana Hakim dengan nada menggeram. Semi yang ketakutan setengah mati menjelaskan segalanya. Kemudian rombongan ayah Hakim menuju ke tempat kerja Hakim. Di sana ia menemui ayah Lisa dan mencari Hakim. Betapa terkejutnya ayah Lisa begitu mengetahui Hakim ternyata seorang pangeran, dan semakin tidak percaya bila melihat gambar Hakim tercetak di uang yang diberikan oleh rombongan itu. Dan dia pun senangnya minta ampun. Mengetahui ayahnya datang, Hakim menjadi gelagapan. Dia minta cepat-cepat mengantar Lisa pulang. Sesampainya di rumah, Lisa heran dengan tingkah ayahnya yang bersikap sangat baik kepada Hakim. Karena terburu-buru, Hakim langsung meninggalkan rumah Lisa. Sepeninggal Hakim, Lisa bertanya pada ayahnya dengan setengah heran, "Ada apa ya? Kok tumben segitunya baik sama Hakim?" Meski sempat mengelak, akhirnya ayahnya mengatakan yang sebenarnya kepada Lisa, bahwa dia berpacaran dengan seorang anak raja. Bukannya senang, Lisa malah murung setelah mengetahui hal itu. Ternyata diam-diam ayah Lisa menelepon ayah Hakim untuk datang ke rumahnya. Daryl yang ikutan datang dicuekin, bahkan diusir ayahnya Lisa, membuat dia heran. Kok calon mertua jadi beda ya? Tak lama kemudian, ayah Hakim datang dan minta berbicara dengan Lisa. Saat itulah dia minta Lisa menjauhi Hakim karena mereka tidak sederajat. Hal ini membuat Lisa meninggalkan rumahnya karena sedih. Mengetahui hal tersebut, ayah Lisa marah dan menolak uang kompensasi 2 juta dolar karena ayah Hakim merendahkan dirinya. Hakim kemudian datang dan menemui ayahnya di rumah Lisa. Dia ingin Lisa sebagai istrinya meskipun ayahnya menolak keras. Akhirnya, Hakim minta pendapat ibunya, dan ternyata ibunya mendukungnya. Lalu dengan buru-buru, Hakim pun mengejar Lisa dan akhirnya mereka ketemuan di kereta api. Di sana mereka beradu argumen. Lisa tetap menolak Hakim meskipun Hakim rela melepas gelar kebangsawanannya. Kemudian dengan sedih, Lisa meninggalkan Hakim sendiri di kereta. Demikian kisah anak raja yang rela menjadi kuli demi mendapatkan istri yang terbaik. Untuk akhir cerita, silakan sobat tonton langsung film ini. Linknya tersedia di YouTube. Cukup ketikkan Coming to America, maka sobat akan bisa menemukan film ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.